Sekarang agak sesak enggak? Sekarang. Iya. Oke ya, saya coba. Saya coba aja Bu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izinkan saya memerintahkan ilmu yang ada di dalam tubuhnya Ibu Neti. Ya Allah, amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai ilmu dari suaminya Ibu Neti, yang engkau saat ini menyerang Ibu Neti, kemarahanmu pada Ibu Neti. Mulai hari ini, engkau diam, menunggu. Cuman karena anak-anak aku cuman punya mama, itu yang menguatkan saya. Dia bisa di sini. Iya. Ya apa yang disampaikan oleh anak-anak Ibu, itu saya yakin juga apa yang Allah mau sampaikan ke Ibu ya. Ibu harus kuat. Insya Allah. Yakin nggak bakal sembuh? Yakin insya Allah. Kalau dari hati yakin ya? Yakin dengan pertolongan Allah. Insya Allah ya. Ya udah. Mau disembuhin sama Pak Ustadz ya? Insya Allah mau. Aku mau tanya dulu, itu paranormalnya di mana itu? Lagi itu saya di daerah Serpong. Di daerah Serpong itu pun karena ada yang ngasih tahu gitu kan. Dia mau menolong saya karena melihat saya kesakitan mungkin gitu. Ya akhirnya ya dalam keadaan kesakitan ada yang ngasih tahu, ya udah saya coba gitu, mencoba gitu. Ya setelah itu sih seminggu enak, tenang gitu. Tapi setelah itu berasa lagi gitu. Oke. Nah, terus ke rumah pun itu ada datang kelelawar yang gede banget. Tapi akhirnya mati di gerasi gitu. Di gerasi rumah. Ya, sebelum saya ke Pak Ustadz, pertanyaan terakhir saya, Ibu apa memang merasa ada seperti kesalahan sama orang kah? Ya, kalau memang orang yang melakukan lah ya, orang lain ya. Apakah Ibu mungkin pernah menyakiti hati seseorang atau apa? Untuk sejauh pribadi saya sih tidak merasa gitu. Cuman kalau berhubungan sama almarhum itu saya kurang tahu gitu. Ya, udah. Pak Ustadz nanti mungkin akan bisa memberikan analisanya setelah yang satu ini ya. Pemirsa, Ustadz Danu akan memberikan analisa tentang apa yang terjadi oleh Ibu dan juga akan langsung mendoakan setelah yang satu ini. Tetap bersama kami. Pemirsa, masih bersama dengan Ibu Neti, narasumber kami pada malam hari ini yang sempat saya bilang ya hilaf lah karena nggak tahu mau kemana berobat ke paranormal Ibu ya. Dan paranormal konon katanya mendapatkan 15 jarum kecil di dalam telur yang konon lagi katanya diambil dari tubuh Ibu Neti. Saya langsung aja ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, apa yang Pak Ustadz bisa analisa di sini? Saya malah mau tanya persoalan keluarga aja. Ibu, saya mohon maaf nih, Ibu sering marah nggak sih sama suami sebelum suami meninggal maksud sama saya? Almarhum ya. Enggak. Marahnya di sini? Oh iya. Ya, sudah itu namanya juga marah. Itu benar? Iya. Kenapa Ibu bisa marah sama suami walaupun disimpan? Apa kesalahan suami apa? Saya mau tanya itu dulu. Karena suami saya punya darah tinggi. Makanan kita ini jaga, tapi beliau nggak mau gitu. Kadang-kadang itu yang dilanggar, itu Ibu saya ngasih tahu, udah ngasih tahu gitu kan, tapi masih tetap di keras ini kepala. akhirnya mendem gitu. Jadi lebih baik diam gitu. Dan itu sering ya Bu ya? Sering sekali. Ya sudah, Ibu yang tadi rasakan sakit di mana sih? Coba saya mau tanya. Saya mau diulang lagi sakitnya di mana? Dari kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Ya lagu ya Pak Ustadz. Dan tadi tambahannya seperti disiram es. Disiram es kayak mengalir gitu, kayak dingin gitu. Sama di sini hulu hati tuh kayak dikempit dingin gitu es. Dikempit dingin. Iya. Itu ada beberapa. Kayaknya ibu siapa tadi namanya? Neti, Pak. Ibu Neti. Iya. Kayaknya Ibu sebelum ini juga kayaknya ngamalin sesuatu. Bacaan maksud saya. Ya karena ingin sembuhnya itu kali ya. Iya. Ngamalin, bacain. Iya. Karena disuruh seseorang. Betul. Benar ya? Benar. Iya, selama ini yang saya amati kalau saya itu ke masjid melihat orang baca Quran, itu ada yang orang baca Quran itu ada yang
di sekitar tubuhnya nggak ada jin, ada yang orang baca Quran di sekitar tubuhnya ada jin. Oh gitu. Nah, kalau yang nggak ada jin saya nggak terlalu ini. Tapi kalau yang ada jin saya tanya, Iya. kenapa baca Quran gitu. Saya selalu tanya begitu dulu. Dia selalu bilang, saya punya keinginan ini, selalu seperti itu. Nah, akhirnya saya menyimpulkan berarti dia yang membaca Quran ini niatnya hanya duniawi. Paham ya? Iya, paham. Jadi itu akhirnya saya insya Allah bisa menyimpulkan bahwa kalau kita siapapun orang Islam yang membaca Quran itu niatnya duniawi, Iya. biasanya itu masuk. Jadi makanya saya lihat kayaknya ini adalah bacaan, tapi nggak perlu disebutkan suratnya ya Bu ya. Iya, Ada bacaan seperti itu? ada. Oh ya sudah Iya. cukup. Iya. Ibu, Iya. sekarang agak sesak enggak? Sekarang. Iya. Oke ya, saya coba. Saya coba aja Bu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izinkan saya memerintahkan ilmu yang ada di dalam tubuhnya Ibu Neti. Ya Allah, amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai ilmu dari suaminya Ibu Neti yang engkau saat ini menyerang Ibu Neti, kemarahanmu pada Ibu Neti. Mulai hari ini, engkau diam menunggu dari doaku. Amin. Laksanakan perintahku semata-mata karena Allah. Amin. Laksanakan. Amin. Amin ya Allah. Kun fayakun. Coba saya ingin lihat yang dirasakan Ibu Neti sekarang gimana setelah saya ngomong begini, setelah saya doa. Kayak nyesek. Sesek, Sesak. sesek, Sesak. tambah sesek. Iya. Ibu Neti, maukah Ibu Neti memohon ampunan kepada Allah jika Ibu Neti dalam menemani suami pada waktu itu Iya. sering jengkel sama beliau, Iya. mau Ibu mohon ampun pada Allah Ta'ala, Iya. mau? Mau. Ikhlas. Ikhlas. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, sekarang yang sesek sekarang gimana? Ulu hati. Lega ulu hati. Agak. Enggak apa-apa. Iya. Tadi kan sesek saya Iya. ngomong gitu. Kemudian sekarang setelah Ibu niat untuk mohon ampun kepada Allah Ta'ala, sekarang rasanya gimana? Agak di perut agak kayak apa ya, keras gitu. Berontak ya Pak Di Ustadz? perut keras, Iya. di perutnya Iya. keras. Heeh. Kalau di perut ini kayaknya bukan yang dari suami. Yang tadi yang sesek tadi maksud saya. Iya. Sesak Ya, di sesek sih dada? udah. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah ya, Iya. tinggal di perut keras. Iya. Di perut keras ya. Ntar izinkan aku merintahkan ilmu orang ya Allah. Amin. Wahai ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Neti, mulai hari ini kamu tenang. Kamu tenang, tidak ada yang bisa melawan kuasa Allah Ta'ala. Kamu tenang. Amin ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Coba Ibu gimana? Tenang? Tenang. Oh. Ini tenang, ini baru saya tenangkan ilmunya. Jadi saya belum mengeluarkan. Jadi berarti ini ilmunya pakai jin. Jadi hampir semuanya ilmu orang pinter atau dukun itu selalu pakai jin. Kalaupun saya bisa nenangin, sebenarnya Iya. ini atas izin Allah aja. Amin ya Allah. Jadi kalau saya sih sebenarnya hanya berlindung pada kuasa Allah. Berlindung pada kuasa Allah, sebenarnya saya nggak punya kekuatan, saya hanya memerintahkan Iya. diam. Lebih enakan sekarang? Lebih enak. Lebih enakan. Lebih Apa enak, cukup alhamdulillah. segini aja Ibu? Jangan Pak Ustadz. Kenapa jangan? Ya harus sembuh. Ya Biar sudah. sembuh total Pak Ustadz. Ibu, Ya, di luar itu kepalanya sekarang enak belum? agak enak. Lebih ringanan? Iya, lebih ringan. Berarti sebenarnya persoalan Ibu itu persoalan keluarga. Makanya kalau saya selalu, walaupun Allah mengizinkan saya Iya. ngerti masalah santet, sihir, teluh, tapi saya nggak akan lari ke situ. Ya, Karena saya tidak mau membodohi orang. Makanya Iya. di sini saya lihat ini masalah keluarga awalnya. Tetapi karena Ibu tidak tahu, ke dokter juga pusing, nggak Iya, sembuh. iya. Akhirnya Ibu ke orang pintar. Betul. Sebenarnya orang itu juga bodoh. Karena dia nggak tahu. Makanya di sini kan kita buktiin aja. Iya. Ini kan ada yang menonton nih, pemirsa juga lihat. Saya nggak nyentuh, saya nggak kenal. Saya kenal Iya. sama Ibu. enggak. Nah, saya nggak kenal, saya hanya lihat, oh ini ada ilmunya suaminya. Saya suruh tenang, tenang, seseknya mulai hilang. Di perut, oh di perut nih kayaknya ilmu orang lain nih, ilmunya orang pinter nih. Saya bodohin ilmunya. Saya suruh diam, dia diam.
Nah, pada waktu diam ini sebenarnya kita sudah bisa berpikir bahwa ilmu itu kalau dengan orang yang memang kalau kita semua ingin sujud pada Allah Ta'ala dengan benar, ilmu itu bisa dikuasai oleh orang tersebut. Makanya di sini saya perlihatkan bahwa jangan ke orang pintar, karena kita akan selalu dibodohi oleh orang-orang seperti itu. Ilmunya nyerang, setelah beliau meninggal, ilmunya bereaksi. Nah, ilmunya bereaksi ini di dalam tubuh Ibu Neti ada ilmu dari orang tua. Bertempurlah dua ilmu ini. Lah karena Bu Neti itu nggak ngerti, ke dokter juga kok nggak sembuh, ini nggak sembuh, akhirnya ya jengkel juga ya. Akhirnya ya itulah ke orang pinter yang bodoh itu tadi. Siapapun orangnya ya begitu, tidak tahu. Mau ke ini, ke itu, dia harusnya tahu, mau menganalisa tahu sih.